Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody. As usual, at this time I would like to explain you about the procedure text ya. Jadi saya pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang teks prosedur ya seperti apa. The first one I would like to explain you what is the definition of procedure text ya. Jadi apa sih sebetulnya teks prosedur itu ya? There are some definition ya, ada beberapa definisi pengertian tentang prosedur teks, tetapi saya akan menyampaikan dua hal ya. Intinya sebetulnya sama ya, sama semuanya. So, the first one, the definition of a procedure text is a text that is explaining the steps or way of doing something, especially the usual or correct ways ya. Jadi teks prosedur itu adalah suatu teks ya that is explaining ya, yang menjelaskan langkah-langkah atau cara way of doing something ya, cara melakukan sesuatu ya. Especially the usual or correct ways. Terutama cara yang umum dan benar ya. Ini adalah definisi yang pertama. The second definitions you can also find that procedure text is a piece of text that gives us instruction for doing something ya. Jadi teks procedure itu adalah sebuah teks yang memberi kita instruksi atau perintah untuk melakukan sesuatu ya. Jadi intinya adalah prosedur text itu adalah menjelaskan tentang langkah-langkah atau step untuk melakukan sesuatu itu. Okay, it is once again the definition of procedure text. And then what is the purpose of procedure text? Apa sih tujuan atau maksud dari procedure text itu ya? The purpose of procedure text is to show how something is made, used, or done through a sequence of steps. Ya. Jadi maksud atau tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menunjukkan ya, untuk menunjukkan sesuatu itu dibuat, digunakan atau dilakukan melalui urut-urutan langkah ya, melalui urut-urutan langkah ya, sequence of steps ini. Jadi sekali lagi tujuan prosedur saya adalah menunjukkan sesuatu itu bagaimana dibuatnya sih, digunakannya seperti apa, caranya seperti apa dan seterusnya. Ini adalah tujuan dari prosedur text. Okay. And then the structure of procedure text, ya, jadi struktur dari procedure text itu ada tiga. The first one, you can find goal or aim. Anda akan mendapati tujuan, ya, tujuan, goal atau aim. Apa tujuannya di situ ya? Usually we can find on the title. Jadi biasanya kita dapatkan tujuan itu di judulnya atau headline-nya, ya, di atas biasanya judulnya. Ya. Contohnya misalkan seperti ini. How to make delicious fried rice, ya, fried rice. How to make delicious fried rice ya. Bagaimana membuat nasi goreng yang lezat ya, fried rice ya, delicious fried rice. Nah, ini adalah goalnya ya. Tujuannya apa? Ya, membuat nasi goreng yang lezat. Okay. The second structure is materials or ingredients ya. Anda bisa mendapatkan materials atau ingredients, but not required for all procedure text ya. Tapi tidak semuanya teks prosedur itu ada mencantumkan material atau ingredientsnya ya. Jadi tidak semuanya ya. Maka ini tidak suatu keharusan harus ada material atau ingredients ya. Kadang-kadang dari goal atau tujuannya ini kemudian langsung stepnya ya. Tidak ada material atau ingredientsnya. Okay, everybody. And then the last structure of procedure text is steps or methods ya. Yang ketiga yaitu step langkah-langkah atau metodenya ya. Itu adalah a series of steps oriented to achieving the goal ya. Jadi itulah serangkaian langkah yang diorientasikan, yang ditujukan untuk mencapai tujuan ya, mencapai tujuan tentang how to make delicious fried rice ya. Okay, so once again, this is the definition and also the structure of procedure text. Ya, ini adalah pengertian tentang procedure text sekaligus struktur dari procedure text. Okay, everybody, is that clear? Okay, go on to the next slide. Okay, to make clear my explanations about the definition of a procedure text, let me show you the example ya. Saya tunjukkan contohnya untuk mempermudah pemahaman kita tentang procedure text. This is once again the example of
procedure text ya. Ini contoh text procedure. The first one you can find how to make scrambled eggs ya. Ini adalah kalau menurut struktur dari procedure text ini adalah yes, goal, belong to goal or aim. Ini adalah tujuannya ya. Jadi how to make scrambled eggs. Bagaimana membuat telur dadar. Ini adalah tujuannya. Oke, this is goal. Nah, di sini ya headline-nya di sini. Oke, atau title-nya. Oke. And then the next one you can find 2 eggs, milk, teaspoon, 1 teaspoon of butter dan seterusnya. Ini termasuk apa? Yes. In the structure you can say it is ingredients atau materials. Yes, ingredients or materials. Ini jadi ini seperti ini contohnya ingredients atau material ya. Kadang-kala ini tidak ada ya, tidak ada ya. Kadang-kadang tidak memakai ingredient atau material seperti saya jelaskan tadi. Oke. And then the next one it is what we call inilah 1 2 3 4 5 6 7 itu adalah langkah-langkah atau steps ya, steps atau method ya, steps atau methods. Ini seperti ini contoh. It's very easy. Saya kira sangat mudah ya. Memahami sekali lagi strukturnya terdiri dari goal ini, kemudian ingredients, kemudian steps ya. Ini. Oke, itu adalah source ya, sumbernya diambil dari resep Thin Eats ya, Thin Eats ya. Ini adalah sumbernya. Oke. I think it's enough. If you want to know more, we can continue on the second video ya. Di video berikutnya saya akan jelaskan lebih lagi tentang karakteristik dari procedure text ya. Oke. I think it's enough for video 1. See you on video 2 ya. Thank you.